Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif bab 4 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Jalan-jalan menuju pegunungan selalu A mendatar, B menanjak, C menurun, D mulus. Ya, anak-anak semuanya, jalan-jalan menuju pegunungan itu selalu menanjak. Ini jelas sekali anak-anak ya, jawabannya yaitu menanjak. Jawabannya B. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya, sebagian besar permukaan bumi terdiri atas A perairan, B daratan, C gunung, D sungai. Ya, anak-anak semuanya, sebagian besar permukaan bumi terdiri atas perairan, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3, tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri disebut A pegunungan, B bukit, C perbuktian, D gunung. Ya, anak-anak semuanya, di sini tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut. Nah, ini merupakan bentuk dari gunung anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Ketampakan bumi berupa deretan beberapa bukit disebut A perbukitan, B pegunungan, C lembah, D gunung. Ya, anak-anak semuanya, di sini ketampakan bumi berupa deretan beberapa bukit. Ini jelas sekali bahwa ini merupakan yaitu perbukitan anak-anak ya, sehingga jelas sekali jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Santi dan keluarganya mengunjungi tempat wisata. Tempat itu berada pada ketinggian 700 sampai 1800 meter. Kemungkinan tempat wisata yang dikunjungi Santi adalah A. Danau Tangkuban Perahu, B. Daerah Puncak Bogor, C. Lautan Pasir Bromo, D. Pantai Parangtritis. Ya, anak-anak semuanya, dapat kita ketahui bersama bahwa di sini ketinggiannya adalah 700 sampai 1800 meter. Maka jelas sekali ini adalah daerah pegunungan. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, di sini adalah daerah Puncak Bogor jawabannya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Laut yang sangat luas disebut A selat, B palung, C samudra, D delta. Ya, anak-anak semuanya, laut yang sangat luas itu disebut dengan samudra anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Ya, turbin yang dihubungkan oleh generator dipasang di danau. Danau tersebut dapat digunakan untuk A. tempat wisata, B. pembangkit listrik, C. memancing, D. transportasi. Ya, anak-anak semuanya, di sini karena ada danau yang ada turbinnya, berarti turbin disebut dihubungkan dengan generator yang bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 8. Oke. Daratan yang menjorok ke laut disebut A ngarai, B teluk, C semenanjung, D selat. Ya, anak-anak semuanya, daratan yang menjorok ke laut itu disebut dengan semenanjung anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C.
Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 dan 10 anak ya. Terlebih dahulu soal nomor 9 dulu. Ya, berikut merupakan danau alami, yaitu A. Bendungan, B. Telaga, C. Dam, D. Waduk. Ya, anak-anak semuanya di sini yang merupakan danau alami adalah telaga anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B. Adapun bendungan, dam, dan waduk itu merupakan danau buatan, bukan danau alami. Adapun yang danau alami adalah telaga anak-anak, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Ya, bagian sungai yang dekat dengan sumber air disebut A. Hilir, B. Muara, C. Hulu, D. Gletser. Ya, anak-anak semuanya bagian sungai yang dekat dengan sumber air itu dinamakan dengan hulu anak-anak ya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Daratan rendah di kaki gunung atau sekitar sungai disebut A. Jurang, B. Lembah, C. Bukit, D. Ngarai. Ya, anak-anak semuanya daratan rendah di kaki gunung atau sekitar sungai itu disebut dengan lembah anak-anak ya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 12. Ya, ciri-ciri ketampakan alam di bumi sebagai berikut. Yang pertama, cekungan yang dalam dan berisi air. 2. Airnya mengandung garam. Kenampakan alam yang dimaksud adalah A. Danau, B. Sungai, C. Laut, D. Kolam. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali di sini bahwa cekungan yang dalam dan berisi air dan airnya mengandung garam itu merupakan kenampakan alam dari laut anak-anak ya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Gunung yang dapat mengeluarkan lava disebut A. Gunung berapi, B. Gunung biasa, C. Gunung mati, D. Gunung muda. Ya, anak-anak semuanya gunung yang dapat mengeluarkan lava itu disebut dengan gunung berapi anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 14. Genangan air di tepi pantai disebut A. Waduk, B. Rawa, C. Dam, D. Telaga. Ya, anak-anak semuanya genangan air di tepi pantai itu disebut dengan rawa anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 15. Ya, perhatikan informasi perakiraan cuaca berikut. Ya, kita lihat di sini ada 32 derajat Celcius, 22 derajat Celcius, dan 20 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi cuaca berdasarkan informasi di atas adalah A. Keadaan flora, B. Temperatur, C. Arus konveksi, D. Arus laut. Ya, anak-anak semuanya kita lihat di sini ada 22 derajat Celcius, di sini ada 20 derajat Celcius. Maka ini sangat jelas sekali bahwa faktor yang mempengaruhi cuaca berdasarkan informasi di atas adalah temperaturnya anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Ya, jumlah air di permukaan bumi relatif tetap karena adanya A. Siklus, B. Rotasi, C. Revolusi, dan D. Sedimentasi. Ya, anak-anak semuanya jumlah air di permukaan bumi itu relatif tetap karena hanya berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hal ini dinamakan dengan siklus. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah A anak-anak semuanya, siklus air. Soal nomor 17 anak-anak semuanya, kita scroll ke atas. Soal nomor 17. Uap air naik ke angkasa kemudian berubah menjadi awan karena proses A. Evaporasi, B. Kondensasi, kemudian C. Transpirasi, dan D. Gutasi. Ya, anak-anak semuanya di sini uap air naik ke angkasa kemudian berubah menjadi awan itu karena proses yang dinamakan dengan kondensasi anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Ya, lapisan bumi tempat makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya adalah A. Inti dalam, B. Inti luar, C. Mantel, D. Kerak bumi. Ya, anak-anak semuanya lapisan bumi tempat makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya itu adalah lapisan yang paling luar dan di sini disebut dengan kerak bumi. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah D anak-anak semuanya.
Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19. Lapisan mantel terdiri dari A. cairan besi dan nikel, B. besi dan nikel yang padat, C. cairan yang panas, D. tanah dan batu. Ya anak-anak semuanya, lapisan mantel itu terdiri dari cairan yang sangat panas anak-anak ya, sehingga jawabannya A adalah C. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 20 anak-anak ya. Soal nomor 20. Ya, susunan lapisan struktur bumi dari luar ke dalam adalah A. kerak bumi, inti bumi, selubung bumi, kemudian B. kerak bumi, selubung bumi, inti bumi, kemudian C. inti bumi, selubung bumi, kemudian kerak bumi, dan D. selubung bumi, inti bumi, kerak bumi. Ya anak-anak semuanya, susunan lapisan struktur bumi dari luar ke dalam itu yang jelas yang pertama adalah kerak bumi yang kita tempati ini, kemudian ada selubung bumi, dan selanjutnya yang paling dalam adalah inti bumi. Jadi jawaban jelasnya adalah B anak-anak ya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan secara cepat dan singkat dari soal asesmen sumatif bab 4 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS pada kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.